Mas Dodi, bagi saya ini suatu hal yang surprise sekali, itu di luar ekspektasi kita ya. Bayangin aja, Munasnya Munas Baker lagi kan. Apa sih Mas Dodi yang dipersiapkan sampai dengan hari H-nya itu? Ditunjuk sebagai pelaksana Munas gitu ya. Tentunya saya nggak bisa bekerja sendiri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro and sis, alhamdulillah pada saat ini kita kedatangan rekan-rekan kita dari chapter Bogor dan ada juga di sini pembina. Dimana Munas kemarin mereka pada umumnya supporting untuk pelaksanaan Munas online. Tapi sebelum lanjut lagi, ini kan udah antigen ya? Udah, Oke. Kita buka aja deh. Dipakai juga nggak apa-apa kan deh? Oh, boleh aja. Boleh aja. Makasih lo sudah mengerti. Oke, sebelah kiri saya nih Mas Dodi ya, Bro Dodi yang kemarin beliau bertindak selaku ketua ya. Kemudian ada Sis Auli yang kebetulan lebih banyak gitu ya, memberikan penjelasan mengenai selanggaran dasar karena kebetulan beliau juga notaris nih gitu. Jadi plus lah buat 46 BC. Padahal gue tadi tuh ngomongnya plus bukan hapus. Kemudian sebelah kiri saya ada Bro Deden ya, kemarin alhamdulillah dipercaya sebagai presidium ya Den ya. Ya. Jabatannya alhamdulillah jadi lebih tinggi lagi, di biasanya tukang pukul terus sekarang dia jadi Mas Dodi, bagi saya ini suatu hal yang surprise sekali, itu di luar ekspektasi kita ya. Bayangin aja, Munasnya Munas Baker lagi kan, bisa dilakukan secara online dan itu bisa dilaksanakan dengan tertib ya. Nah, tentunya ini ada hal yang sebelumnya itu sudah Mas Dodi dan teman-teman di situ tuh dipersiapkan ya. Apa sih Mas Dodi yang dipersiapkan sampai dengan hari H-nya itu? Sampai bisa sedemikian rapih ya? Apa ya? Sebetulnya titik berat kalau saya ya awal tuh sebetulnya berat ya ketika ditunjuk sebagai pelaksana Munas gitu ya. Tentunya saya nggak bisa bekerja sendiri gitu loh. Bukan karena nggak ada duitnya ya? Bukan, bukan. Jadi ketika saya ditunjuk saya agak deg-degan juga. Ini bisa nggak ya saya melaksanakan ini? Tapi karena amanat saya harus jalankan. Cuman siapa yang harus jadi partner saya atau tim saya yang bisa sehati satu itu yang bisa membuat pelaksanaannya nanti itu bisa berjalan dengan baik. Akhirnya karena saya lokasi di Bogor, kebetulan saya di chapter Bogor, ya akhirnya saya ajaklah teman-teman Bogor gitu, chapter Bogor. Teman-teman kita dapat amanat, mohon saya dukungan. Ya akhirnya teman-teman alhamdulillah teman-teman chapter Bogor support. Jadi itu aja sih sebetulnya bahwa bisa berjalan karena adanya komunikasi dan integritas tentunya. Tapi tidak hanya chapter Bogor saja yang saya ini karena saya juga kalau di Bikers ini kan ada yang lebih senior dari saya gitu. Jadi dari tim panitia waktu itu saya ajak juga ada Bro Awe, Agus Wiono, Bro Caplang,
kemudian Terbaik. Bro Arbay, kemudian Bro Kuncoro. Oke. Jadi Arbay statusnya di Tangerang ya. Tangerang. Nah, itu memang satu ini lagi ya, satu poin lagi positif. Terus Caplang di Caplang, Purworejo. Ya. Agus Wiono Tangerang juga. di Tangerang juga ya. Jadi itu bisa panitia yang tersebar jauh begitu juga bisa membantu acara ini dengan baik gitu ya. Ya. Mungkin Sis Auli punya ini nggak? Ini Lady Baker kita ya. Punya pengalaman nggak kemarin dari pelaksanaan itu? Pengalaman ya luar biasa sih Be. Namanya kesannya simple gitu kan, online gitu kan. Tapi ternyata dengan online ini menguras Energi lah ya. energi dari sisi pikiran sih Be. Iya. Dan erosi juga Be, hipertensi. Iya betul. Karena kita nggak langsung berhadapan sama orangnya ya, agak Iya, susah juga menjelaskan ya. Betul. Sementara digital itu ada jeda juga kan untuk. Ya, atau kita udah sharing tentang tatipnya gitu kan ibaratnya, tapi masih ya Belum ngerti atau belum dibaca gitu kan. anggapannya BNI kan lagi sibuk banget kan ya Be, ya Iya, pas iya. ya dengan kesibukan BNI yang tinggi gitu kan ya, akhirnya belum sempat dipelajari gitu aja sih. Nah, padahal online itu kita perlu mengikuti tatip itu Iya, untuk iya. bisa terjadi dengan baik kan gitu. Iya. Dengan digitalisasi ini tentunya kan semacam alat komunikasi ya. Yang ke depan itu mungkin akan berkembang menjadi cybernetic ya. Sampai pada pucuknya nanti terakhir katanya nih itu kayak menggunakan serat optik gitu, model hipnotis gitu. Tapi kemarin juga yang salut itu cara memimpin rapat yang disebut presiden ya. Presidennya bagaimana bisa ngatur model kecerdasan emosinya gitu supaya nggak kepancing emosi, bisa mengatur traffic dari komunikasi yang berjeda ini gitu dengan baik. Selain mungkin ada kesadaran dari teman-teman peserta juga ya, seluruh Indonesia nih, baik yang chapter region maupun yang lainnya seperti pembina gitu ya. Mungkin Bro Deden bisa dijelaskan masalah itu. Karena Anda sebagai presidium waktu itu ya? Betul. Bukan sebagai tukang pukul ya? Bukan tukang pukul dan naik pangkat jadi presidium. Jadi setelah rapat koordinasi panitia, malamnya akhirnya menghubungi saya ini Mas Bro Dodi untuk didaulat menjadi presidium. Pada waktu itu saya menyampaikan presidium nggak bisa sendiri nih Mas Dodi, harus ada 3 orang, ada presidium anggota. Akhirnya saya berkoordinasi dengan pembina atau sesepuh lainnya. Akhirnya pada kemarin itu ditunjuk atau dipilihlah Pak Bro Jono dan juga Bro Faisal sebagai presidium. Faisal Selebes. Oh Selebes. Ya, Ustadz Faisal. Jadi artinya gini Be, yang pernah saya sampaikan di episode Babeh sebelumnya bahwa di tengah pandemi ini sudah beberapa kali rescheduling Munas dan kita harus tetap menjalankan Munas. Artinya di kejadian yang luar biasa ini kita harus tetap melakukan langkah-langkah yang luar biasa, yaitu tadi Munas online. Belum pernah kita lakukan sebelumnya karena kita pasti selalu offline, dan ini Munas online. Dan alhamdulillah luar biasa digawangi oleh Mas Dodi dan teman-teman. Munas berjalan dengan baik, lancar, hikmat, dan juga menurut saya demokratis Mas, demokratis. Mungkin itu artinya kemarin top deh. Oke. Ya jadi secara ya ini pelajaran untuk kita ya, bahwa dalam keadaan-keadaan yang luar biasa tindakan kita pun harus luar biasa. Betul deh. Nggak bisa kita misalnya ikutin alur seperti hanya biasa-biasa saja. Kita harus luar biasa, termasuk cara berpikir dan bagaimana cara kita menggunakan alat-alat komunikasi itu kuncinya Mas Dodi ya. Kemudian Mas Dodi itu tenis itunya gimana sih cara mengatur? Ya kita tahu semua itu pakai digitalisasi, tapi gimana bisa rapih gitu? Ya, baik. Seperti kita ketahui bahwa
klub kita itu Bikers 46 itu punya induk besar yaitu BNI. Ya inilah fungsinya kita berinduk ke organisasi yang besar. Jadi tetap untuk masalah peralatan kami selalu berkoordinasi dengan pimpinan. Jadi dari pembina setempat lah ya. Betul. Jadi sebelum ketika saya ditunjuk sebagai pelaksana, saya harus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pimpinan kami di cabang bahwa kami akan mengadakan Munas Bikers. Pelaksananya tanggal sekian, rencana tanggal sekian, dan kami mohon support. Oke, silakan. Jadi sebetulnya pembinanya itu juga ya, support juga ya. Support, alhamdulillah support Pak. Nah, jadi kalau masalah peralatan kami sangat banget disupport oleh unsur pimpinan. Iya. Itulah kenapa kita perlunya Komunikasi, siapapun lah ya, siapapun teman-teman ya di chapter atau di region itu pentingnya komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan setempat ya. Betul. Makanya disitulah jadi mereka jadi pembina ya. Iya. Rata-rata jadi pembina. Betul. Alhamdulillah kita pembina kita di Jakarta ya. Kita kumpulin teman-teman dan suruh bayar pulsa masing-masing. Anggarannya berapa banyak itu, Mas? Kalau anggaran satu poin yang paling besar anggarannya. Karena waktu itu saya nyewa konsultan, Pak. Iya. Konsultannya itu notaris saya. Kalau anggaran, kalau secara realnya ya sebetulnya secara nggak usah sekitaran aja, nggak usah jumlahnya 1 miliar atau 1,5 miliar. Nggak sampai. Kita cuma modal apa? Cuman modal makan siang. Bukan sarapan pagi, makan siang, kopi, sarapan. Udah itu aja. Cuma enteng banget ya. Semangat. Ya, cuma itu aja modalnya. Itu aja sih Pak. Oh gitu, mau juga sih jadi ketua. yang terpenting sebetulnya fungsi koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan itu Pak. Ya, itu ya aja memang sih. pola hubungan itu kan tidak dibentuk instan ya. Tidak langsung orang tapi kan ada proses yang cukup lama. Bagaimana caranya Mas Dodi sebagai sesepuh di chapter itu untuk membina adik-adiknya ya, untuk membina generasi muda, merekatkan pola hubungan-hubungan ini gitu, sehingga pada saatnya ini gitu, kita bisa saling menolong, sebut gotong royong ya. Kalau dalam semangat insan BNI itu ya, sebut swadharma bakti negara, itu di situ bisa terciptakan yang sedih. Oke. Sis Aulia nih. Sis Auli. Kok gua pakai Aulia aja ya? Aulia ada Aulia Pohan, Aulia Bislir, ada Aulia lagi. Tentunya Anda itu sebagai notaris ya. Kalau misalnya di akte itu kan biasanya bunyi datang menghadap kepada saya gitu. Artinya person ya. Ya enggak? Betul, Be. Dan itu tidak online kan? Sejauh ini tidak. Tidak online, artinya kan ada perbedaan kan? Ada perbedaan toh. Dengan berhadapan langsung, tahu orangnya, tahu dengan misalnya pakai alat dengan digitalisasi atau online gitu. Mungkin ini satu yang baru ya. Bagi pengalaman Sis Aulia yang mengenai ini ya. Oh iya. Nah, terutama dalam menjelaskan mengenai pasal-pasal yang begitu rumit dan audiennya itu Bikers lagi kan. Kita tahu kan Bikers gimana. Gimana cara mengatasinya? Ya, cara mengatasinya ya ini semua teamwork sih Beh menurut saya ya. Maksudnya dalam hal ini kan dengan Mas Dodi juga sudah koordinasi, kita sudah pernah rumuskan dulu sebelumnya, kita kemudian sudah sosialisasikan dulu sebelumnya gitu Beh. Ya harapannya ketika kemudian ini berlangsung, harapannya sudah dipelajari lebih dahulu. Iya. Itu sih, jadi sehingga lebih efisien ya. Lebih efisien. Bukan Epi Fatmawati ya, bukan. Efisien ya. Ya paling ya begitulah Be. Ya namanya ada gap untuk komunikasi ya pasti ya Be. Biasanya itu memang tantangannya kalau kita daring ya. Itulah. Tapi ya kemarin so far Pak Presidium
cukup oke kan ya? Cukup oke, alhamdulillah. Oke. Baik, sebelum kita lanjut, kita break dulu ya sambil ngelihat foto-foto ini, foto-foto Munas kemarin. Oke, salam integritas, kita break dulu. Oke, Mas Dodi, Siap. Sis Auli, ini kita ada kopi nih. Kopi dari kopi Ciwidey sih sebenarnya, kopi gunung, lebih banyak arabikanya nih. Oh, Arabica. Izin nyicipin, Be. Iya, silakan. Mas Dodi, Boleh. Bogor itu kan masuk Jawa Barat ya Mas Dodi ya? Iya. Boleh. Kenapa sih Gimana harus bedanya? masuk chapter Jakarta ya Mas Dodi ya? Iya. Baik. Sebetulnya yang lebih kompeten sebetulnya ketua chapternya ya, yang Ketua bisa chapter menjawab. siapa sekarang? Mas Suparlan. Oh, Bro Mas Suparlan. ya. Ya. Tapi kan Mas Dodi pernah jadi ketua chapter situ. Iya, Salah kebetulan dong. Bro Suparlan ada keperluan keluarga jadi nggak bisa hadir ya Iya. di ini. Jadi kalau boleh saya cerita, chapter Bogor dulu masih abu-abu lah untuk wilayah ya, abu-abu dalam arti tidak ke sana tidak ke sini gitu. Iya. Nah, kemudian pas begitu sedang ada pembentukan region, nah itu kita dihadapkan dalam satu pilihan, ikut Jakarta atau Jawa Barat. Nah, sebetulnya keputusan ikut mananya itu bukan keputusan saya pribadi, Be. Oke. Memang kalau Bogor secara wilayah itu masuk ke Jawa Barat gitu loh. Secara Kalau wilayahnya ya, kalau secara wilayah wilayah administratifnya ya. Jadi itu melihat Jawa Barat. Cuman kalau dari sisi akses dan komunikasi itu kok lebih dekat ke Jakarta gitu. Satu itu. Yang kedua, kalau dari sisi administrasi ke BNI-an itu juga masuknya kan ke Bogor itu masuk wilayah Jakarta gitu. Oh, gitu ya. Jadi Oke. lebih cenderung secara akses itu lebih dekat ke Jakarta. Dan itu pun juga sudah saya tawarkan ke teman-teman. Ini ada pembentukan region. Teman-teman chapter Bogor nih mau ikut mana? Jawa Barat atau Jakarta? Nah, sebagian besar memilih ke Jakarta. Karena memang banyak orang Bogor yang kerja di Jakarta. Ya, jadi Lebih bukan gampang masalah komunikasi ya. Iya, bukan masalah kedaerahan enggak sih, Iya, cuma iya, karena iya. lebih Lebih komunikasi aksesnya. aja ya. Ya, itu aja sih. Untung nggak ke Sukabumi juga ya. Itu oke. Bro Ensis, mungkin ke depan kita juga akan ambil wawancara dengan chapter ya, seperti Bogor ini ya. Mungkin nanti kita akan sampling yang di Jawa, Sumatera, Kalimantan, untuk kita bisa lebih dekat lagi komunikasinya lagi ya, untuk bisa saling mengenal. Ini di sini ada Sis Auli ya. Dulu pernah kerja di BNI ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. 15 tahun lumayan ya. 15 tahun. Iya. Itu bukan waktu yang karena pendek. jadi notaris ya, jadi pinahnya itu. Iya, Be. Karena jadi notaris. Pilihan hidup atau ikut suami? Iya. Kalau ikut suami ke Semarang sih, Semarang itu. Oh, gitu ya? Isunya gitu. Oh gitu. Iya. Kenapa sih masuk 46 biji? Masuk 4, nah ini kalau bener-beneran ya. Seriusnya nih, kenapa sampai sekarang gitu udah Kalau jadi notaris masih belum mau keluar gitu? Waduh. Ini tuh sebenarnya kebetul nggak sengaja sih, Be. Woi. Iya, nggak sengaja karena saya traveler nih aslinya. Jiwanya. Tukang jalan-jalan nah gitu ya. Jiwanya ke situ sebenarnya. Lalu saya masuk pemasaran. Oh. Zaman dulu sebelum masih di frontliner dapat bonus jalan. Dan masuk Biasalah. pemasaran nggak dapat bonus ya, Be ya. Iya. Udah cari bisa tetap jalan-jalan ya kan. Akhirnya nyoba lah. Dulu kami namanya JAC, Be. Oh, JAC. Juanda karena KCU di Jalan Juanda. Oh. Juanda Otomotif Club. Community. Community. Jadi bukan motor aja dong.
bukan Betul. motor. Oh, Betul. Oke. Jadi Bukan memang motor. kalau jalan-jalan pasti ada mobilnya tuh. Ada mobilnya. Ya udah, jadi bergabunglah dengan JAC ini gitu. Sampai kemudian boncengers tapi awal-awalnya. Oh. Boncengers sampai kemudian Biasanya boncengnya tetap tuh enggak? Ganti-ganti. pas aja deh bagus ya. Soalnya Deden jadi istrinya boncenger tuh. Deden, Angin kan boncengernya Deden. Iya betul. Sangkatan saya tuh kan. Oh ya. Aduh. Cuman nggak bisa ngikutin jejaknya. Iya, gurunya kurang sama Anggi waktu itu ya. Ya udah, terus akhirnya saya punya motor sendiri, nyobain bawa sendiri, ketagihan. Ya udahlah. Ya emang akhirnya memang doyan sih Be. Iya. Jadi ada kenikmatan lah ketika kita mengendarai itu ya. Iya, bener, akhirnya emang udah yang oh iya nih emang hobi nih gitu. Kenapa motor bukan mobil? Kan di situ komunitasnya banyak tuh di Bogor tuh ada Mercy segala macam. Kenapa motor? Nggak kepikir. Iya, mungkin belum nyoba ya, Be. Belum nyoba yang Oke. mobil ya, gitu kan. Karena udah akhirnya nyemplung di motor dan enak ya kalau naik motor ya, parkir nggak ribet gitu. Bisa di mana aja. Ya gampang lah ibaratnya. Ya bekas sejati lah. Biasanya kalau OKB itu udah ini terus punya mobil pindah hobinya hobi mobil ya, orang OKB itu. Ada misalnya ini merek lain pindah hobinya gitu. Tapi memang kalau bekas sejati begitu. Tapi Ben, saya pernah mencermati juga ya waktu masih awal-awal gabung Bogor itu dulu malah banyak Vespanya ya maksud dia. Oh iya, termasuk Alan itu Vespa tuh. Iya. Kalau nggak salah pertama dulu diresminya di Juwana itu ya. Waktu itu ya? tur ke Pelabuhan Ratu itu udah banyak yang Vespa, Oh. Ben. Ya. Vespa. Justru dicanangkannya bahwa pendirian chapter Bogor waktu di Pelabuhan Ratu. Iya. Pada tahun Mei ya, bulan Mei. Memang tadi karakter tadi kita Modasis Oli itu satu keistimewaan ya. Biasanya kalau orang BNI ini dia naik motor hobi, begitu dapat UMG beli mobil, motornya jual buat uang muka gitu. Jadi motornya udah nggak ada, udah nggak bisa touring lagi. Kalau si Sauli sampai sekarang malah pakai motor gitu ya. Itu ya patut kita acungkan jempol kalau memang dia tuh penghobi sejati gitu. Itulah Mas Dodi. Terus sekalipun nggak ke Alan sama aja kan, kalau masih masih satu chapter ya. Program apa sih yang benar-benar pernah dilakukan chapter Bogor? Apa ya chapter Bogor? Yang masih terkesan nih sampai sekarang. Kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi yang terkesan itu ketika bisa membawa teman-teman JAC itu ikut, dalam tanda kutip, ikut bergabung ke 46 BC. Itu yang paling terkesan. Kenapa? Itu berarti teman-teman punya apa istilahnya ya? Punya keinginan apa ya? Keguyupan gitu, ke apa ya? Ya istilahnya kan kalau di Baker apa? Brotherhood ya. Nah, yang bikin saya terkesan itu kok sedemikian, ternyata titik baliknya itu karena teman-teman sendiri itu melihat dari brotherhood-nya Pak Ambisi gitu. Dan itu di motor ya? Di motor B. Dan waktu itu ya karena memang dulu doyan jalan sebetulnya chapter Bogor ya. Bukan chapter Bogor lah, JAC-nya itu dulu. Nah, waktu itu saya masih ingat ada Jamnas di Lampung. Pelara. Nah, waktu itu saya tawarkan ke teman-teman, ini mau ada jalan ke Lampung. Teman-teman pada mau ikut nggak gitu. Nah, waktu itu ya yang bikin terkesan saya ya itulah mungkin brotherhood-nya bikers gitu. Waktu itu saya sempat izin, saya masih ingat banget, saya izin sama Mas Deder, Mas, teman-teman ini masih punya identitas
Bogor, bukan identitas biker 46. Iya, iya. Oh nggak apa-apa mas, ikut aja, mau kamu ikut aja nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Iya, gitu kan. Jadi dari situ saya ajak teman-teman, setiap ada kegiatan 46 misi saya ajak, setiap ada kegiatan 46 misi saya ajak. Nah titik baliknya di situ, waktu di Jamas di Lampung di Clara, mereka saya ajak. Dan boleh saya nambahkan Be ya, karena Bogor itu termasuk yang boleh dibilang sering banyak pejabat datang, jadi lebih terbentuk cabang protokolernya Be. Nah, teman-teman Bogor juga ternyata mengkondisikan seperti itu. Kita sangat terbantu pada saat mau melakukan touring. Jadi bisa dijadikan sebagai checkpoint itu outlet-outletnya. Bahkan kegiatan yang terakhir ke ujung kulon, rumah dinas dijadikan tempat base camp teman-teman. Bahkan kalau misalnya Keciletuh juga waktu itu saya sih. Banyak kegiatan kita baik pusat maupun region Jakarta terbantu oleh Bogor karena di situ untuk transit, di untuk checkpoint ya, mobilitas segala macam Bogor lah tempatnya. Ditambah kulinernya yang memang juga oke lah. Luar biasa ya. Biasa, fantastis yes. Iya. Apa sih ciri khas gini ya mas? Ciri khas chapter Bogor nih, terutama masalah keanggotaan nih. Kirain makanan. Biasa. Sop apa? Sop apa Bapak suka nyari? Makmun, coba makmun. Makmun. Ya ciri khas dari keanggotaan chapter Bogor biasanya ada tuh kalau di Jakarta ciri khasnya begini gitu. Orang-orangnya ya, karena kita tidak mungkin bisa menyeragamkan anggota kita yang beragam ini. Tidak mungkin harus kayak orang Solo semua misalnya, atau kayak orang Jawa Barat semua. Kan itu ada ini ya, ada kekhasan. Apa sih Mas Dodi kekhasannya itu kira-kira? Apa sih kekhasannya ya? Kalau logonya sih Kijang Barokah Be. Oh, ya, Kijang Barokah. Kalau secara logo iya. Kalau itu ya, lambang itu ya. Iya, kalau ya. logo kan sebetulnya ngikutin daerah Bogor aja karena ada Kijang di sana. Ada Kijang ya, jadi kita mengambil filosofi Bogor pakai Kijang itu gitu. Kijang Pak Kujang? Kijang Pak. Oh Kijang. Ya. Binatang. Kijang. Ya binatang. Kijang. Saya pikir Kijang Hijrah itu tadinya. Kayaknya tapi mungkin Mas Dodi ada by nature-nya juga sih Be. Kayak berarti gini. Cabang Bogornya sendiri memang guyup. Oke. Itu diamini tuh oleh Bro Delon nih ibaratnya. Beliau kan dari cabang Bogor terus pernah merasakan udah ke beberapa cabang keluar dan pas ingat banget deh kan ya Bro Delon juga masih ada nih di grup kita soalnya gitu kan, dan dia bilang waktu ini bukan by chapter ya, by cabang. Dia bilang bahwa memang Bogor tuh emang kekeluargaannya tuh memang kuat ya, erat gitu memang. Tapi Delon ngomong di chapter lain gitu juga tuh sis. Di Priok begitu, Priok di Romana kan gitu juga tuh sis ngomongnya. Aduh, Delon tuh siapa gitu? Yang anak buahnya membangkang. Oke, bro and sis, tidak terasa waktu sudah 30 menit ya. Kita bertemu dengan teman-teman kita. Tentunya kita patut mengapresiasi teman-teman dari Bogor ya, yang bisa menyelenggarakan Munas online dengan baik. Mudah-mudahan kelak juga ada chapter-chapter yang lainnya yang mampu seperti Bogor melaksanakan ini. Tentunya yang bagi kita di 46 misi yang sempat terbatas gini sumber dayanya bisa dilakukan secara lebih murah ya. Konon hanya dibayar dengan sarapan pagi dengan makan siang gitu ya Mas. Ya. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan di chapter region yang akan datang. Salam. Terima kasih Be. Salam apa deh? 46 misi. Salam 46 misi. Satu jiwa, satu rasa, satu aspal. Salam integritas. Jangan lupa channel ini di like, subscribe YouTube Ngobar 46 BC. Ya. Ketemu lagi.